Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Magdisi Sinta Lestari, NIM 026. Di sini kami sebagai kelompok 4 dengan materi 5 dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Selain itu, perlu bagi kita untuk mengetahui klasifikasi bank yang ada di Indonesia yang dalam praktek sehari-harinya sangat dekat dengan kita. Bank di Indonesia mempunyai beberapa klasifikasi. Beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi, kepemilikan, dan penyediaan jasa. Dari pemaparan saya di atas, dapat kami simpulkan mengenai beberapa hal yang perlu kami bahas dalam makalah ini, yaitu yang pertama pengertian bank, yang kedua klasifikasi bank, dan yang ketiga peran dan fungsi bank. Dan rumusan masalah yang kami angkat ada 3 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama apa pengertian dari bank, yang kedua apa saja klasifikasi bank yang ada di Indonesia, dan yang ketiga apa fungsi dan peranan dari bank. Baik, untuk yang pertama akan saya jelaskan, yaitu pengertian bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Itu menurut Kazmir dalam bukunya tahun 2013. Sedangkan menurut Howard D. Cross dan George H. Hempel dalam Stephen and Goldfield pada tahun 1990 menyebutkan bahwa bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Sedangkan menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi pada tahun 2002, definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi bank yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Ada beberapa pengertian bank, yaitu yang pertama, pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sekian materi yang saya paparkan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nino Manegarini, NIM 043. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bank yang ada di Indonesia. Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi, kepemilikan, dan penyediaan jasa. Yang pertama, klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi, yaitu melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan, memberi nasihat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan, melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan. Yang kedua, klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Di sini ada 4. Yang pertama, bank milik negara, di mana bank milik negara sahamnya dimiliki oleh negara. Yang kedua, bank pemerintah daerah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau sering kita kenal sebagai BPD. Yang ketiga, bank swasta nasional. Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada bulan Oktober 1984,
muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru tersebut pada akhirnya banyak dilikuidasi oleh pemerintah. Yang keempat, bank swasta asing merupakan bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan bank di induknya di negara asalnya. Yang keempat, bank umum campuran. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi bank berdasarkan segi penyediaan jasa. Di sini ada dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana serta pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional. Yang kedua, bank non devisa. Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri atau domestik. Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan dan kemampuannya dalam memobilisasi dana serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing. Perkenalkan, nama saya Kak Surya Pramita, NIM 030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan bank. Fungsi dan peranan bank yaitu ada tiga, bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank umum salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang berikutnya memberikan kredit, dan yang ketiga menerbitkan surat pengakuan utang. Bank sentral yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas. Yang berikutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua, yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang berikutnya, mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang berikutnya, bank perkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, dan simpanan deposito. Yang berikutnya, memberikan pinjaman pada masyarakat. Yang berikutnya, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang berikutnya, peranan dari bank yaitu yang pertama, penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Yang berikutnya, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang berikutnya, penghimpunan dan simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Yang berikutnya, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Yang berikutnya, penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu yang paling awal untuk ditawarkan oleh bank umum. Yang berikutnya, memberikan jasa-jasa lainnya. Di Indonesia, memberikan jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Peranan Bank Indonesia BI dalam berbankan di Indonesia, yaitu tujuan BI adalah mencapai dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya ya ini kesimpulan.
Yang dimaksud dengan bank merupakan suatu lembaga di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi, kepemilikan, dan penyediaan jasa. Untuk fungsi dan perannya, bank memiliki fungsi dan perannya masing-masing, baik itu bank umum, bank sentral, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR yang secara umum sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Demikianlah presentasi makalah kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.